Jumpa lagi dengan kita-kita di acara podcast Sikarume, si cerita-cerita lepas bersama dua kawan saya. Ada Mas Padli Bumi dari Jawa ya. Ya. Dan ada Ilham Shah. Namanya siapa? Iya, nama saya Ilham saja. Hari ini saya senang sekali diajak ngobrol sama Om Naim di Galeri Maca Project. Apalagi ada saya lagi belajar puisi nih Om Naim. Iya, jadi hari ini saya belakangan ini saya banyak belajar tentang puisi. Dan saya lihat di semua akun medsosnya Pak Ilham ini, banyak sekali puisi-puisi yang diupload baik bentuk tulisan atau video. Jadi pagi hari ini kita bincang-bincang terkait puisi lah ya. Bisa. Wah, oke. Dan Padli Bumi ini juga kan pernah kuliah di sastra ya, bahasa Indonesia. Wah, saya pernah kuliah. Bapak percaya kalau percaya Ilham ini suka puisi? Iya dong, iya makanya. Saya kan suka Rendra, Anda suka Sutarji. Nah, kita mau masuk. Jangan-jangan dia suka ini, si puisi-puisi yang kekinian itu. Siapa? Puisi-puisi India? Bukan. Siapa lagi yang pernah di Birsa Besari? Temannya Birsa Besari. Satu lagi yang Wira Negara. Bukan. Yang siapa ya? Pas MWF dia juga ada yang orang Padang itu. Orang Padang. Yang puisi-puisi milenial. Pas MWF sebelum pementasannya ini Cut Nyadin. Yang pesannya yang selalu banyak dicari di perpustakaan. Ayo siapa lagi? Raden Mendesia? Bukan. Ya, teman-teman sangkatannya pilih salah. Bukan yang kah? Yang itu yang mantan pelawak? Bukan. Tapi Negara gini. bukan. Ada yang menarik dari akun TikToknya Om Ilham. Iya. Kalau melihat puisi secara utuh dari kalimat yang tersusun, diksi yang dipilih, di luar dari itu kita tidak meragukan Djoko Pinurbo sebagai seorang penyair. Tetapi penulis Djoko Pinurbo yang membawakan puisinya secara lugas tapi tetap pelan dibacakan oleh seorang berambut gondrong berwajah tegas seperti Ilham. Nah, dari tadi kita tidak mendengar Ilham berkomentar atau apapun. Tapi kita bisa mencoba mendengar Ilham membacakan puisinya Djoko Pinurbo. Mungkin bisa. Jadi sebagai pembuka. Digali dulu kenapa dia akhirnya suka puisi di dunia itu, di dunia puisi. Jangan-jangan kita memaksakan dia suka puisi padahal tidak. Jadi kita mau menguji dulu. Waduh, jadi saya ini disuruh baca puisi nih. Iya. Sebagai bentuk ujian. Bapak ini penyuka puisi. Boleh. Tapi ada satu puisi, bukan sih puisi. Iya. Tapi semacam syair untuk memotivasi saya tuh. Wah, asik. Seperti ini ya. Lingkar perutku memang besar, tapi selalu muat di pelukanmu. Lingkar perutku memang besar, tapi selalu muat dalam lingkaran dalam pelukanmu. Pengandaian yang luar biasa, absurdnya. Jelas, tidak absurd lagi, jelas. Ini potongan puitik, kalimat puitik yang sangat jujur, tapi segmented. Berupaya untuk optimis gitu. Berupaya optimis. Tidak percaya diri. Iya. Maksudku begini. Kalau misalnya potongan puitik yang sangat syarat makna itu
diucapkan sama Bung Naim atau saya yang lingkar perutnya agak kecil kan mungkin tidak sesuai konteksnya. Jadi memang Ya, tahan napas ya. iyo. Ya kenapa? Kenapa mesti? Diwawancara ketilang. Iya. Sungguh. Tapi menarik. Puisi selalu menarik bro, karena di saat-saat tertentu saya juga membuat sebuah puisi-puisi, tapi saya lebih suka di puisi-puisi yang lebih ke nyinyir, misalnya Djoko Pinurbo, atau yang membakar semangat. Kalau misalnya puisi-puisi yang ya kalau mendayu-mendayu paling Sapardi Djoko Damono yang menarik. Kalau Pirsa Besari kan kekinian yang iya. Kalau toko puisi kau suka toko puisi apa? Kalau saya suka puisinya Djoko Pinurbo, biasa juga ikut puisinya Pirsa Besari dan SBG dan kawan-kawannya lah. Tapi memang bro, ada yang menarik kalau misalnya kita pas bikin puisi, terus ada yang mengapresiasi, wah di situ nilainya. Kalau saya pribadi, cara membuat puisi ya saya hadirkan dulu rasanya itu. Iya, kalau saya pribadi. Misalnya saya bagaimana dulu rasanya, menghadirkan rasa itu? Iya, saya seolah-olah membuat momennya lah. Iya, seperti itu. Iya. Maksudnya jadi kalau mau memilih diksi hujan atau menceritakan dinginnya hujan, kamu harus ada di dalam. Minimal merasakan kedinginan hujan itu. Iya. Jadi menceritakan tentang lautan, kamu tidak bisa. Jadi kebanyakan puisimu membahas tentang gunung atau Alam. bagaimana? Ya, sebenarnya tergantung dari tempatnya. Tergantung dari tempatnya. Misalkan ya saya di atas gunung, ya tentulah saya bahas puisi tentang gunung. Masa saya bahas puisi tentang laut? Atau peruntukannya, tergantung peruntukannya. Ya, kalau misalnya kita mau kirim puisi selamat tidur, pernah Selamat tidur pernah juga. Ya. kirim ke siapa? Ya ada deh. Kirim ke siapa? Pokoknya lebay deh. Kenapa kau tertarik dengan dunia itu? Kalau saya kenapa tertarik di dunia puisi? Ya, yang pertama tentu saya nyaman. Ya nyaman. Kemudian untuk mengekspresikan sesuatu, ya biasa saya lukiskan dengan puisi, gambarkan dengan puisi. Kenapa bukan demonstrasi? Ya, demonstrasi atau melukis. Atau melukis. Tidak begini. Sebelum jauh membahas tentang puisi, apa sih puisi untuk kita semua? Ya dari ujung sana. Apa sih puisi itu? Puisi adalah Iya. sebuah Definisi untuk kita. Kenapa kita harus? Tidak, saya dulu menjadikan puisi sebagai ruang untuk mengekspresikan diri karena memancing. Jadi saya punya ketertarikan mencari bahasa-bahasa yang menurut saya baru, kemudian tertantang menyusun kata-kata yang bukan puitis sih, tapi yang asik begitu. Merangkai kata-kata, mencari susunan-susunan kata, kemudian mengekspresikan lewat susunan-susunan bahasa puisi. Nah, situ menariknya. Jadi dia tidak seperti misalnya mencari
kalimat untuk kalau mau menggoda orang misalnya, ya kan tinggal iya, jadi tidak sesederhana misalnya kusuka kok misalnya begitu ya. Nah, saya tertarik untuk mencari apa gitu yang ketika saya harus membuat orang itu tertarik dengan saya, tidak dengan mengeluarkan kalimat yang sederhana kusuka kok. Meramu kalimat menjadi tidak sederhana untuk sebuah makna yang disimpan di dalam bentuk. Iya, saya suka dengan mencari bahasa-bahasa yang asik untuk menggoda misalnya, menggoda orang misalnya gitu ya. Menimbulkan ketertarikan. Kalau Bung Ilham, Iya. apa puisi? Sejauh mana sih? Sepenting apa sih puisi sampai kita harus membahas? Kalau saya, puisi menurut saya ya, dan bagi saya, iya, pasti menunggu ya. Iya. Ya kalau saya sih ya, yang pertama sama juga dengan karena yang pertama ketika ingin Ya kalau sama tidak usah, kalau sama tidak usah. Kalau sama tidak usah. pakai Harus magombal. Oh ya. Ya. Jadi ini kesederhanaan puisi menurut kalian itu di level bawah kecintaan saya terhadap. Tepuk kaki, salah. Maksud saya begitu, misalnya anggaplah misalnya ketika saya membuat puisi tentang kecintaan saya terhadap kampung saya misalnya, saya tidak bicara tentang wah di Enrekeng itu ada 2 sungai, Iya, jalannya rusak. panjang, iya misalnya begitu tuh. Tapi kan mencoba mencari apa gitu, misalnya tiba-tiba menemukan kerikil di Anjungan misalnya, karena saya begitu gitulah. Jadi saya tidak mencoba untuk bilang wah Anjungan itu indah dengan warna-warninya, ada seperti pelangi. Nah itu kan bahasa umum. Saya misalnya. mau menyederhanakan kesamrawutan pikiran yang Bapak maksudkan. Saya lebih menganggap bahwa puisi itu adalah jalan panjang menuju kesejatian. Iya, jadi esensi dari semua itu kan seruat apa yang kalian berdua pikirkan. Maksud saya kamu mengikat Lawan jenis rambutmu yang geriting itu dengan wajah yang tegas, saya tidak mau bilang seram, adalah bentuk dari lirik puitik ketika dia dimasukkan ke dalam sebuah narasi puitis itu sendiri. Jadi memang ada jalan panjang yang berlika-liku ya, seperti jalan kita ini kebanyakan berlubang seperti hidupmu. Di jalan yang berlubang ketemu lubang. Jadi saya justru penasaran seberapa banyak kita semua bergumul dengan narasi-narasi puitik, dengan puisi-puisi, atau lebih umum kita bicara tentang kesusastraan. Sejauh mana kita bergumul dalam kehidupan sehari-hari, atau sepenting-penting saja ketika ada pembukaan pelatihan mahasiswa, ada pembacaan puisi dalam hal-hal seremonial. Intermezzo, lanjut. Ya kan di jalan, namanya di jalan. Sejauh mana Om Ilham, sepenting apa dan sejauh mana kamu bergumul dengan puisi? Iya, kalau saya sepenting bagaimana sepentingnya memperbaiki jalan Enrekang yang berlubang supaya itu bisa mulus. Seperti itu. Jadi ribet ya. Ini rokokku ini apa? Tidak. Begini, sepenting itu kah puisi selalu ada. Ya kalau acara-acara pemerintah tidak pernah ada puisi, tapi ketika acara-acara kemahasiswaan sering sekali saya dengar orasi ilmiah atau bahkan menjadi puisi. Sepenting itu kah dia ada di dalam ruang-ruang formal seperti itu?
Ya, kalau saya ya memang sepenting, ya harus penting lah, karena disitulah mereka mengasah bakatnya. Jadi ketika nanti ada undangan lah misalnya di ruang-ruang 17-an. pemerintah di 17-an, nah sudah ada memang Dasar-dasar pembacaan dasarnya. puisi. Memang butuh Bekalnya. bakat untuk membaca puisi itu, yang butuh bakat. Ya kan beda misalnya orang-orang yang punya ketertarikan membaca sama orang-orang yang punya ketertarikan mengambil puisi-puisi orang kemudian mencoba menjadikan itu di beranda media sosialnya. Atau beda juga orang yang memang berniat membuat kalimat kemudian memperlihatkannya ke banyak orang. Itu kan berbeda. Ada orang yang kecenderungannya mau baca puisi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan, tapi tidak bisa berkarya, cuma bisa cuman bisanya so hebat di panggung misalnya dengan membaca-baca puisi. Tidak pernah mencoba membuat puisi. Ada juga orang yang biasa mencari puisi-puisinya orang, mengganti kata-kata kemudian memasangnya di status seakan-akan oh dia sudah menjadi sastrawan. Atau ada memang yang serius bikin kalimat. Yang di level mana kamu? Di level mana kamu? Kamu ada di level orang yang menciptakan karya kemudian mempublikasikannya, menciptakan karya dan membacakannya, mengambil karya dan membacakannya. Ada di level yang terakhir yang Anda sebut. Iya, tidak apa-apa. Ya kan kita tidak bicara bahwa konteks pembicaraan kita ini kan tidak bicara bahwa kamu adalah penyair. Iya. Iya, Betul. tidak kan, tapi itu ada level-level. Saya ada di level semuanya. Woi. Membaca puisi Tommy. Membaca puisi Tommy, puisinya Tommy orang. Salah-salah pembacaannya. Mengejar lirik. Adakah pakem pembacaan? Ya. Mungkin pakarnya bisa menjelaskan. Pak Karno. Prok. Iyo, saya banyak pertanyaan Iya, wih. kalau membicara tentang puisi. Kecuali kalau kita membicara tentang tatanan pemerintahan di Wah. Kabupaten Nrekang kita ini, saya kira kita semua pasti punya banyak pertanyaan. Tapi kan atau bagaimana? Tidak, Kita kan mau bahas maksudnya begini. puisi atau Ada di zaman-zaman sekarang itu kan biasa yang paling banyak misalnya kalimat-kalimatnya Firsa Besari lah atau Najwa Shihab gitu. siapa itu besar-besar? Ya orang yang memang tidak dikenal, tapi kan serasa mau terkenal begitu. Iya. Nah, banyak orang yang begitu, banyak orang yang wah saya sekali nih. Akhirnya nah pakai itu, nah simpan di berandanya. Nah, kecenderungannya padahal kan harusnya capek-capek pergi cari anunya kata-katanya orang, padahal ada di pikiran tak untuk bisa menulis perasaan tak. Iya, tapi kan pengalaman begini bos. Setiap yang kita dengar, kita lihat, kita rasakan dari orang lain selalu dipaksa-paksakan nyambung dengan kehidupan tak. Misal film, Iya. film atau Negeri Lima Menara misalnya. Dulu novelnya Ahmad Fuadi. Jadi saya yang mondok merasa wah ini mirip. Iya, karena kan di seluruh kehidupan pondok yang mirip. Bukan berarti bahwa ya, tapi mungkin begitu caranya Ahmad Fuadi bikin kita suka dengan buku-bukunya. Di luar dari memang menarik apa yang dia ceritakan. Kemudian juga ketika diputusin kayak kasus Ilham kemarin kan, sempat putus sama pacarnya, tiba-tiba Lepaskan aku. tiba-tiba dapat SMS dan putar lagunya Dewa 19. Yang mana? Ku terima surat. Anda vokalis juga ya? Iya, saya sebenarnya drummer basicnya. Oh, aku kira drumnya. Lagu apa yang pernah kau anggap sesuai dengan kehidupanmu? Lagu andalanmu yang pernah jadi lagu andalanmu? Lagu andalanku dan itu lagunya Hindi ya. Bah, Hindi. Iya, membasuh. Hai.
Kena deh. Kurang referensi. Tapi Iwan Fals. Kita Ya, Iwan Fals. melangkah. Oke. Aku lupa. Jangkul lele. Berjalan. Maksudnya kita melangkah seakan-akan. Suka juga dengan lagu-lagu nostalgia kalau saya. Oh, Lagu-lagu dulu-dulu lah. itu lebih cocok sama mukamu. Terbaik yang headshot. Nah, iya. Jadi bagaimana kita menarik kehidupan orang lain dianggap mirip dengan kehidupan ta? Menurut saya mungkin memang ada proses berulang yang dilakukan dengan orang yang berbeda. Jadi di dunia ini sebenarnya cuman ada beberapa rasa. Rasa sakit, rasa senang, misalnya yang kayak begitu, toh. Dan Nano-nano. dirasakan oleh banyak orang yang berbeda. Tetapi lingkaran rasa itu ya dirasakan oleh semua orang dengan sikap merasakannya yang berbeda-beda. Bagaimana kah? Atau di dunia yang lebih banyak ketidakpeduliannya ini, di mana posisinya puisi? Harusnya dia menjadi bagian dari penyemangat atau menggugah Ya. nurani Indonesia. Iya. Misalnya dalam kondisi-kondisi banyak yang sosial yang sakit, ya puisi bisa menjadi ruang untuk mengingatkan ke orang gitu. Dia bisa menjadi penyemangat, dia bisa menjadi bagian yang merasakan. Iya. Nah, Tapi apakah tidak ada rasa takut? Kalau misalnya membandingkan bagaimana sekarang kita mempublikasikan tulisan-tulisan kita, apakah tidak pernah ada rasa takut? Beberapa kali ada orang yang bahkan dikriminalisasi atas tulisan-tulisan yang dipublikasi. Apakah rentan produk-produk kesusastraan masuk ke ranah-ranah itu juga? bisa jadi karena memang mereka tidak pernah membaca puisi. Bisa jadi karena mereka memang tidak pernah masuk ke wilayah-wilayah merasakan kehadiran-kehadiran kata-kata, sehingga orang-orang yang cepat takut misalnya, baper misalnya, ya itu karena tidak mampu mengartikan diksi-diksi di dalam potongan-potongan puisi. Iya, karena tidak pernah memang merasakan bagaimana indahnya, bagaimana mujizatnya kalimat, bagaimana rahasianya kalimat, bagaimana kalimat itu tersusun bukan untuk misalnya kata apa ya, anjing misalnya. Ketika kita menuliskan bahwa anjing kau misalnya, nah Sujiwo Tejo bilang kadang-kadang orang ketika dia membaca, dia mencoba mengekspresikan, misalnya kalau misalnya dia emosi kemudian membaca anjing kau, berarti dia menganggap bahwa yang menulis puisi itu adalah orang yang lagi marah. Oh iya. Iya, atau misalnya tiba-tiba kita dalam suasana yang anjing kau. Nah, pas kita baca kalimat itu, main-main ini. Nah, jadi ada ruang-ruang imajinasi yang tidak pernah memang masuk di wilayah orang-orang yang suka baper misalnya. Tidak ada imajinasinya. Betul ya. Jadi ruang imajinasi yang sama mungkin kamu rasakan ketika lebih nyaman ngobrol atau WhatsApp. Ya, kalau saya ruang imajinasi nyaman itu ya ngobrol. Iya. Kalau Mungkin WhatsApp seperti ya terbatas. Karena olahraga ketakutan, karena ketakutan kita untuk memasukkan emosi di dalam kalimat-kalimat tak. Misalnya begitu. Jadi di dalam kalau kita ngobrol langsung, kata-kata yang terkonotasi kasar bisa saja kita ekspresikan dengan lembut, dengan candaan gitu kan. Tetapi di WhatsApp kita tidak mampu menjangkau ruang-ruang itu, kecuali orang-orang yang memang slowly dalam kehidupannya be positif, selalu berpikir positif. Iya, makanya kan lebih bilang Sujiwo Tejo, orang kalau misalnya hanya membaca kata seperti yang emosi yang ada pada saat dia membacanya itu, kacau itu dunia. Kacau lah dia menanggapi kalimat itu pastinya. Padahal puisi itu diciptakan untuk lucu-lucuan.
Ya, atau kalau misalnya ada kalimat maling, nyolong, dia tersinggung. Iya, padahal itu konteksnya candaan biasanya. Nah, Iya, kalaupun memang iya ya, kalau memang jujur ya ngapain tersinggung ya kan? iya, makanya. Kenapa mesti tersinggung? Iya, makanya kan itu tadi rasa di dalam puisi itu kan luas. Makna-makna yang ada di dalam puisi itu kan tergantung interpretasi orang sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita mendalaminya dengan kondisi-kondisi tertentu yang ya ada puisi yang dibuat dengan kemarahan misalnya. Tapi ketika kita membacanya dengan canda kan toh semuanya juga menjadi biasa. Itu kan kembali ke interpretasi pembaca. Iya, iya. Jadi interpretasi pembaca, orang yang suka marah membaca puisi adalah orang yang memang ribet kehidupannya. Karakter keras. Jadi kalau misalnya dikasih puisinya Sapardi Djoko Damono yang aku ingin mencintaimu dengan sederhana, ya dengan kemarahan pasti. Atau kamu dengan keputusasaan. Dengan yang berlubang. Iya. Iya.